Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah semua. Nah, hari ini Ustazah Ida akan mengajak kalian belajar tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kelas 3, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Yuk kita simak ya. Nah, Ustazah ini punya gambar. Di sini terdapat berbagai jenis macam hewan. Nah, di antaranya adalah hewan ayam. Nah, jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita banyak sekali. Contohnya adalah ayam. Pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Pasti pernah ya. Telur ayam menetas kemudian menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi ya. Nah, Ustazah ini sudah menyiapkan daur hidup ayam. Kalian bisa lihat di sini ya. Sebelum jadi ayam, tentunya melalui tahapan daur hidup seperti telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, dan kemudian tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami pertumbuhan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, itu adalah tadi ayam termasuk kelompok jenis unggas. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan ayam? Contohnya adalah selain ayam, bebek, kemudian burung. Nah, itu adalah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan ayam yang disebut unggas. Yang memiliki kesamaan dengan ayam yaitu tadi adalah bebek dan burung. Semua adalah termasuk dalam kelompok unggas. Nah, faktor apa saja ya yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Di antaranya adalah ayam membutuhkan makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Ayam lebih nyaman ketika di kondisi hangat. Seperti itu ya. Nah, dari ayam ini kita dapat memetik berbagai manfaatnya. Di antaranya adalah telurnya yang bisa kita olah menjadi makanan seperti telur dadar, telur rebus, dan lain sebagainya. Dan dagingnya juga bisa kita manfaatkan sebagai berbagai macam olahan makanan ya, seperti sate ayam, kari ayam, ayam goreng, dan lain sebagainya. Dan
bulu ayam bisa kita manfaatkan sebagai kreativitas seperti gantungan kunci dan alat kebersihan seperti kemoceng. Dan tadi cangkang telur bisa kita manfaatkan sebagai hasil karya seperti kolak dan sebagainya. Nah, selain ayam, di sini ada jenis hewan peliharaan yang namanya, ada yang tahu? Namanya adalah kelinci. Pernahkah kalian melihat kelinci? Pasti pernah ya. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Calon anak kelinci akan tumbuh di dalam induk betina dan mendapatkan makanan langsung dari tubuh induk tersebut. Proses ini disebut masa kehamilan. Setelah anak kelinci lahir, induk betina akan menyusui bayinya dan menjaga anaknya sampai bisa mandiri. Seperti itu. Nah, cara perkembangbiakan kelinci tadi dengan cara melahirkan yang bisa disebut dengan vivipar. Nah, selain kelinci, kita bisa lihat pada gambar ini ada kucing, sapi, paus, macan, dan lumba-lumba yang proses perkembangbiakannya sama dengan kelinci, yaitu melahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut ovipar. Contohnya tadi ayam, bebek, burung, dan masih banyak lainnya. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Yang contohnya tadi ya, seperti kucing, macan, gajah, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ya. Nah, tahukah kalian hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur? Salah satunya adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Meskipun sama-sama bertelur seperti ayam, tetapi ikan dapat bertelur hingga ribuan dalam sekali waktu. Wah, hebat sekali ya. Telur ikan menetas menjadi larva, kemudian berkembang menjadi ikan kecil. Dan ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan bernafas dengan insang dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik dan bergerak ikan dengan menggunakan sirip. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan seperti itu tadi ya. Ini gambarnya. Dari telur 4 jam, kemudian telur usia 20 jam, kemudian tumbuh telur usia 30 jam, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi ikan muda dan ikan dewasa. Itu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. Oke, kita lanjutkan. Contoh jenis ikan air tawar. Karena ikan itu terdiri dari ikan air tawar dan ikan air laut. Jenis ikan air tawar kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Ada ikan mas, ada ikan mujair, ikan sepat, ikan lele, ikan nila, dan lain sebagainya. Yang tentunya biasanya kita bisa temukan di pasar-pasar ya, untuk kita olah menjadi makanan. Lanjut. Adalah jenis ikan air asin atau ikan laut. Contohnya ikan toda, kepiting, gurami, salmon, kuda laut, ikan badut, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cari jenis-jenis ikan laut lainnya, oke?
Itu tadi penjelasan dari Ustazah Ida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat belajar. Hah? Oke, close.